Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia. Bagi yang mengalami sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan yang beraktivitas mendapatkan rezeki dan uang yang banyak. Terima kasih. Oke, untuk kali ini kita akan membicarakan hal yang luar biasa ya menurut saya, karena berita ini berita spektakuler ya, yang mana diprediksi ekonomi Indonesia itu tahun 2025 yaitu melampaui Uni Soviet. Nah, hal ini tidak sembarang ngomong ya. Ini yang menyampaikan adalah Bapak Luhut. Dan Pak Luhut sendiri itu diambil dari rilis Atlantic Council. Jadi bukan hal yang apa ya, yang ngecek-ngecek lah. Ini betul-betul memang sangat luar biasa ya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada dasarnya program yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang sekarang dijalankan adalah hilirisasi. Itulah penyebab utamanya ya. Jadi dengan hilirisasi Indonesia itu betul-betul menancapkan kukunya, menancapkan pondasi yang sangat kuat ya, terutamanya di ekonomi. Nah, kita ambil contoh ya, negara Tiongkok. Negara Tiongkok dulu ya, itu jauh dari angin lah untuk bisa bersaing dengan Amerika. Tapi lihat sekarang, sudah imbang, ekonominya malah Tiongkok lebih menguasai. Militernya sudah 11-12. Semua yang ada di Tiongkok. Nah, inilah yang diprediksi untuk Indonesia ya. Nggak usah pakai lama tahun 2045, tapi tahun 2025 kita sudah melampaui dalam arti ekonominya. Tapi perlu kita ketahui bahwa kalau sudah ekonominya mapan, mau tidak mau semuanya ikut berkembang ya. Baik itu militernya, baik itu kesejahteraannya, semua akan ikut terangkatnya. Nah, jadi dalam hal ini Pak Luhut ya, Pak Luhut bin Sarpanjaitan menyebut bahwa ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 itu melampaui Rusia. Itu tidak omong kosong lah ya. Tidak omong kosong, itu akan terjadi. Pondasi-pondasi yang diletakkan sekarang ini itu adalah pondasi yang sangat kokoh dengan hilirisasi nikel, bauksit hingga tembaga. Dan beliau katakan, mungkin Anda tahu bahwa angka yang ditunjukkannya dari dampak hilirisasi dari nikel, bauksit dan tembaga dan timah serta rumput laut, gas ya, ini bisa membawa negara menjadi negara yang sangat-sangat kuat dalam waktu dekat ya, diprediksikan tahun 2005 nah, dimana berkat organisasi industri ini ya, kita harus mendukung sekuat tenaga ya. Kenapa? Dari hilirisasi itu pendapatan produk domestik bruto kalau disingkat PDB Indonesia ya telah mencapai 1,45 triliun US dollar. Nah, bahkan pada tahun 2050 mendatang Indonesia akan bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima
di dunia. Nah, hal ini waduh luar biasa. Dan sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, program-program ini bukan tidak banyak hambatan. Luar biasa hambatannya yang diterima sekarang ya, yang ditanggung Indonesia ya. Termasuk IMF, termasuk Uni Eropa yang terutama sekarang dalam sidang-sidang gugatan masih berjalan terus ya. Belum lagi Amerika dan Cina sendiri ya. Cina sendiri di sisi lain menginvestkan hilirisasi, di sisi lain komplain juga. Kenapa? Karena bauksit yang di stop itu berdampak ke negara Cina. Cina itu memakai bauksit Indonesia sangat luar biasa besarnya, sehingga pabrik-pabrik sana terancam gulung tikar ya, dengan di stopnya bauksit. Nah, jadi semuanya bermuara ke hilirisasi. Begitu juga Jepang, Korea, banyak dirugikan dalam konteks kebiasaan kita supply, nggak kita supply. Nah, inilah yang betul-betul kita ikut membantu menjaga agar supaya program ini bisa berjalan terus. Terus yang kedua, permasalahan ini termasuk permasalahan yang krusial yang perlu saya sampaikan ya. Tahun 2024 nanti kita ada pemilu. Nah, di pemilu inilah yang sangat krusial. Kenapa? Kita harus milih pemimpin ya, yang betul-betul bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang telah dicanangkan sekarang oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu semua lah siapa yang betul-betul sudah komit untuk menjalankan atau meneruskan program tersebut. Nah, kalau kita salah memilih, masalah besar untuk negara ini. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Karena saat inilah Indonesia mempunyai bonus demografi, yaitu bonus demografi itu kita punya tenaga kerja produktif itu luar biasa. Anak-anak muda sekarang luar biasa. Inilah yang dipunyai Indonesia saat ini. Manfaat ini jangan dilewatkan, ya, jangan dilewatkan. Kuncinya di tahun 2004 kita ada pemilu, pemilih kita memilih pemimpin yang betul-betul mau melanjutkan program Pak Jokowi. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.